Ketika sebagian besar usaha kecil terhenti akibat pandemi COVID-19, Ahmad Musa justru menemukan momentum untuk bangkit. Berbekal kreativitas dan semangat pantang menyerah, ia mengubah tantangan menjadi peluang hingga Kantil Shop, usahanya di bidang fashion batik, kini menjadi salah satu UMKM andalan yang menembus pasar online dan luar negeri. Di sebuah gang kecil di kawasan Medono, Pekalongan Barat, berdiri sebuah toko sederhana bernama Kantil Official Shop. Meski tampak biasa dari luar, toko ini adalah pusat dari sebuah kisah luar biasa tentang perjuangan, kreativitas, dan adaptasi seorang pelaku usaha kecil menengah di tengah krisis. Ahmad Musa, pria di balik kesuksesan Kantil. Sebelum membuka usahanya sendiri, Musa bekerja sebagai pencetak baju dengan desain khas tradisional seperti andong dan becak. Inspirasi datang dari juragannya saat itu, yang mampu menjual ribuan baju bermotif lokal dan dijual ke luar kota. Dari situ saya yakin, kalau saya punya produk sendiri dan belajar jualan, saya juga bisa, kata Ahmad Musa kepada tribunjateng.com, Kamis, 22 Mei 2025. Langkah pertamanya tidak mudah. Musa sempat menjajakan baju ke pasar-pasar di Yogyakarta, termasuk pasar Beringharjo. Ia membawa hingga 300 potong baju dalam sekali perjalanan, namun tidak satupun laku terjual di awal. Saya baru tahu kalau sistemnya itu titip dulu, baru ditagih seminggu kemudian, ujarnya. Ia pun mulai menitipkan barang sedikit demi sedikit. Hasilnya mulai terlihat dalam waktu 1 tahun. Namun pada tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda. Pasar sepi, penjualan terhenti. Musa dan istrinya tak tinggal diam. Mereka belajar digital marketing secara otodidak dan mulai berjualan lewat platform Shopee, Facebook, dan marketplace lainnya. Saya belajar memotret produk yang menarik, membuat deskripsi yang meyakinkan, dan mengatur pengiriman. Dari situ, penjualan mulai naik lagi, ujar Musa. Kini, Kantil Shop tak hanya melayani konsumen lokal, tetapi juga mengirim produk hingga ke Malaysia dan Singapura. Produk andalan seperti blus batik dan seragam batik, kemeja batik menjadi favorit pelanggan. Momen-momen tertentu seperti tanggal kembar, hari besar, dan masa gajian menjadi puncak penjualan. Lebih dari itu, Kantil juga memberdayakan 70 reseller aktif yang tersebar di berbagai daerah, menjadikan usaha ini sebagai salah satu UMKM batik yang pertumbuhannya paling stabil dan konsisten. Kami tidak hanya menjual produk, tapi juga membuka peluang usaha untuk orang lain, tambah Musa. Untuk perkembangan dari awal kami berkarir yaitu dari konvensional ya Pak. Awalnya saya berangkat ke luar kota untuk memasarkan produk-produk batik Kantil ke salah satu di pasar Beringharjo, Yogyakarta. Dari sana saya itu awalnya mulai dari karyawan dulu. Sebelum saya beranjak memasarkan batik ke Jogja itu, saya jadi karyawan. Saya mencetak sebuah kaos tradisional dengan gambar andong atau gambar puncak. Itu saya melihat dari pertama saya lihat dari juragan saya yang dahulu itu, saya kan jadi karyawan. Omset untuk perharinya itu hampir mencapai banyak banget, ribuan. Dari situ saya terinspirasi, ada apa sih di kota Jogja itu, kok omsetnya luar biasa banget. Akhirnya setelah beberapa bulan, saya mencoba observasi ke pasar Beringharjo. Dan setelah saya lihat ke sana, saya juga belajar untuk memasarkan produk-produk yang saya bawa. Pada waktu itu saya sama sekali tidak punya modal, tidak punya skill. Dalam arti karena saya awal, saya skillnya itu sama sekali nggak ada, nggak bisa lah. Karena awalnya saya cuma melihat, saya belajar coba ke pasar Beringharjo itu seperti apa. Setelah saya sampai sana, saya menawarkan berbagai produk yang saya bawa itu saya kira udah gampang, mudah dipasarkan untuk di Beringharjo. Tetapi tidak berjalan secara langsung mulus. Awal kali, 2 kali, hampir 3 kali bawa barang 1 koli itu hampir mencapai 300 pieces. Bawa hem, bawa daster, bawa kaos yang harusnya di sana itu gampang sekali dipasarkan. Tapi kenapa kok nggak laku? Akhirnya saya tanya-tanya ke bakul-bakul di sekitar Jogja. Ya nggak bisa mas, kalau untuk dibayar langsung harus ditinggal dulu 1 minggu lagi ke sini, nagih lagi. Oh gitu ya bu, coba wes saya coba titip ya bu ya, 10 potong atau 20 potong saya tinggal. Habis itu minggu depan saya balik lagi ke Beringharjo. Begitu jalan, akhirnya sampai 1 tahun kemudian
saya dapat ya istilahnya bakul ya, sudah terkenal di beberapa tempat. Saya mulai mengenal, mulai akrab, dan mulai tahu apa produk yang harus saya pasarkan di sana. Setelah 1 tahun itu, saya mulai membuat produk sendiri. Awalnya itu dipercaya teman-teman buat bawa barang-barangnya. Setelah 1 tahun, sampai datangnya COVID pandemi itu ya. Dari COVID pandemi itu saya tidak bisa memasarkan produk-produk ke Jogja karena pembatasan wilayah ya. Kita nggak bisa keluar kota. Akhirnya saya dengan istri saya cari solusi gimana sih biar bisa kita jualan nggak melalui kita ke kota-kotanya orang, gimana ya, salah satunya dengan digital marketing. Setelah dari situ kami pelajari untuk memasarkan di marketplace, entah itu di Shopee atau di TikTok. Kalau waktu dulu TikTok belum ada ya, jadi kita hanya di Shopee aja. Kita belajar di situ bagaimana cara memproduksi, bagaimana caranya untuk membuat foto yang bagus bisa menarik untuk konsumen. Dari situ kita mulai berjalan lagi ekonominya. Dari sempat berhenti ya, COVID itu berhenti sekitar 2 bulan atau 3 bulan, saya langsung bangkit untuk mencoba di marketplace di Shopee. Sampai sekarang, Pak? Dan sampai sekarang Berarti masih langsung bertumbuh. mulai menggunakan marketplace Shopee itu sejak 2020 sampai sekarang. Sampai sekarang. Lalu pengiriman terjauh kemana, Pak? Ke luar negeri sampai ya, karena untuk dijangkau dari Shopee itu bisa sampai luar negeri. Kalau di marketplace itu biasanya tanggal kembar, bagus omsetnya, sama gajian, tanggal gajian itu bagus, sama hari-hari besar. Seperti Ramadan. Ada promo-promo tertentu Ya, promo-promo tertentu yang ditawarkan oleh marketplace. Sehari nyampe berapa piece, Mas? Kalau di kami itu nggak terlalu banyak, Pak. Cuma reseller kami yang banyak itu. Dari kami itu paling 40 pieces sampai 50 alamat, itu nggak banyak. Kalau reseller sendiri, dari reseller nyampe Reseller berapa piece? ya pertumbuhannya lumayan bagus sih untuk produksi skala UMKM ya. Itu kami kira itu udah cukup bagus. Dari reseller juga pemasarannya online juga, Mas? Ya, dari reseller pemasaran lewat online. Kalau reseller sudah sampai berapa reseller? Kalau yang aktif itu sekitar 50 sampai 70 orang. Yang aktif. Untuk produk yang bagus di marketplace, di reseller kami untuknya ya. Di reseller kami itu penjualan terbanyak itu yang produk di sini, Mas. Produk ini sangat bagus di reseller. Jadi penjualannya bagus dan itu bisa meningkat. Dan pertumbuhannya pun semakin bagus.